Pagi Anda sudah mendengarkan RRI Pro 1 membahas terkait dengan puisi. Hal ini juga karena nanti di tanggal 28 April 2024 kita akan memperingati Hari Puisi Nasional. Nanti kan tanggal 28 hari Minggu ya, nggak ada forum Kawanua. Jadi kita angkat hari ini dan kita akan membahas terkait topik memasyarakatkan puisi di kalangan pelajar. Sudah hadir 3 narasumber di studio Pro 1 pagi ini. Ada penulis dan juga pegiat seni, ada Paulus Steventuo. Selamat pagi, Mner. Luar biasa ya, Mner ya. Pagi Iya, hari ini luar memang biasa. kalau kita berbicara terkait dengan seni dan lain-lain selalu ketemu sama Mner Steven ya. Iya. Yang pasti RRI semakin mantap. Asik, terima kasih. Ini juga kita bahas puisi karena Mner Steven ini juga penulis puisi juga ya. Ya. Nanti kita juga akan belajar banyak berarti ya. Kemudian juga ada Christopher Calvari Supit. Ini siswa pembaca puisi juga ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini panggilannya apa? Kristo ya. Iya. Oke. Siswa SMA Negeri 7 Manado ya. Iya. Hari ini dapat izin kan ya untuk bisa ke RRI? Iya, dapat izin. Diizinin. Oke, karena masih ada aktivitas belajar mengajar sebenarnya. Iya. Terus juga ada Rahadi Gedoan, ini artis dan juga pembaca puisi. Selamat pagi Rahadi. Selamat pagi. Ini kalau biasanya tuh kalau artis itu ada nama panggilan, nama panggung. Nama panggungnya sama ya, Rahadi. Artis itu kan artinya seniman. Seniman, betul ya. Iya, Nama saya bisa dipanggil Hadi saja. Hadi ya berarti ya. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali lagi sudah datang ke sini ya, luar biasa. Aduh. Ini kalau saya terutama orang awam di dunia seni puisi terutama ini taunya ya paling Hairil Anwar dan lain-lain sebagainya ya. Karena kita topiknya memasyarakatkan puisi di kalangan pelajar, kita mulai dari Kristo dulu nih yang pelajar nih. Mungkin sambil sharing juga kepada pendengar RRI dan juga yang lagi menyaksikan kita di fanpage Facebook RRI Manado. Ini Kristo kenapa bisa tertarik sama puisi gitu Kristo? Ya, menurut kita, dari diri saya sendiri, saya tertarik karena menurut saya puisi itu merupakan sebuah karya sastra yang itu bisa mengungkapkan isi hati atau perasaan dari seseorang. Jadi setiap apa yang saya ungkapkan, apa yang saya rasakan, saya bisa tuangkan ke dalam sebuah puisi. Memang sih gitu sih ya, dulu-dulu kalau menembak cewek juga pakai puisi ya kan? Iya. Berarti Kristo udah pernah nggak Kristo? Belum sih. Belum berarti nanti ada ya. Nah. Tapi awal mula tertarik sama puisi itu gimana? Apakah karena di sekolah misalnya ada eskul puisi atau? Ya, awal mula saya tertarik dengan puisi pada waktu saya SMP. Itu ada kegiatan lomba baca puisi di Taman Kesatuan Bangsa. Dan di sana saya diutus untuk mengikuti lomba. Oke. Dan perasaan saya takut. Oke. Ragu, bagaimana kalau nanti saya tidak bisa, tidak Itu mampu. pertama kali banget, Ya, first pertama time kali. banget Iya, ya. first time. Iya, sempat ragu. Tapi memang pas itu disuruh ikut lomba atau emang inisiatif sendiri? Disuruh ikut lomba. Berarti karena emang jago Iya. baca puisi ya. Iya. Oke, nah waktu pengalaman pertama nih ceritain dulu seperti apa? Waktu pengalaman pertama itu dari sekolah, itu menuju ke TKB. Aha. Nah, di situ ada kegiatan-kegiatan sebelumnya, sebelum mulai lomba. Pas dipanggil nama di belakang, di tempat duduk, hati saya itu ragu. Oke. Pas udah naik panggung, sudah gemetar, sudah takut. Mau gimana cara bacanya. Karena saya yakin saya bisa, akhirnya saya boleh membaca puisi dengan baik. Tapi waktu itu pertama kali ikut lomba dapat juara nggak? Kalau saat itu dari setiap sekolah itu kalau salah harapan 1. Itu se-Manado, se-provinsi? Sulawesi Utara. Sulawesi Utara berarti Iya, luar ada biasa. Itu baru pertama kali ini ya. Iya. Oke, sebelum lanjut ini juga pengen tahu kira-kira kalau seniman itu sebutannya sastrawan berarti ya? Sastrawan penulis puisi favorit kamu atau pembaca puisi favorit kamu siapa, Kristo? Kalau yang sering saya lihat atau yang saya sering baca, yang favorit itu sama dengan Hairil Anwar. Hairil Ya, Anwar. apalagi puisi aku. Maestro lah ya, puisi aku juga. Iya. Oke. Nah kalau masih ingat nggak waktu di TKB, pertama kali bawain puisinya siapa? Hairil Anwar, Itu puisi juga aku. berarti. Oke.
Nanti tadi juga sebenarnya sebelum mulai sudah sempat minta, nanti Kristo bisa baca puisi nggak ya? Katanya bisa, jadi nanti aja gitu ya. Karena kita ngobrol-ngobrol dulu sama narasumber kita yang lain. Jangan lupa nanti, tapi nanti ya jangan sekarang ya. Anda juga bisa bergabung di 082195835080. Kalau sekarang Anda bisa langsung komen di live streaming kita, mau nanya-nanya apa terkait dengan topik kita, memasyarakatkan puisi di kalangan pelajar, boleh. Kalau tadi juga di segmen sebelumnya itu banyak masyarakat yang katanya diperbanyak lagi lomba-lomba puisi gitu kan ya. Kemudian juga kegiatan-kegiatan, ada juga yang bilang di sekolah juga kalau bisa lebih digiatkan. Kita ke Ner Stephen dulu nih. Ya. Emang sekarang udah jarang itu untuk event-event atau lomba baca puisi atau menulis puisi? Ya, sebenarnya sudah jarang sekali. Ya. Kalau RRI kan masa ada FPN. kalau ya, Ya. bersyukur RRI mengambil ruang ini. Oke. Saya sangat bersyukur dan juga berterima kasih karena dilibatkan untuk Sering direpotkan. ya, Iya. jadi direpotkan. Justru saya merasa wah ini Iya. apresiat yang luar biasa dari RRI untuk kami khususnya pegiat seni dan juga para penulis yang ada di Kota Manado lah, lebih khusus lagi dengan adanya FPN RRI baca puisi, di situ ada masuk dalam bidang lombanya, dan ini diharapkan bisa tumbuh karena memang Oke. kita di sini sudah kurang. Ya. Kalau zaman saya sekolah dulu SD itu sering ikut lomba baca puisi, mana-mana ada dari banyak yang kecamatan buat. biasa Iya. ada kan waktu itu. Apalagi 17-an, ya. Betul, 17 Agustus betul, apa ya Agustusan lah. Sekarang ya apalagi di sekolah kalau kebetulan kalau di sekolah saya pasti ada lomba baca puisi karena bergerak di situ. Tapi kalau di sekolah lain apakah ada? Pasti condongnya ke pidato. Nah, Betul. ini Atau yang mungkin jadi masalah. Paling itu yang debat gitu. Iya, Biasanya kayak seperti itu. Nah, kalau ini kan puisi kan beda. Gitu. Saya juga ketika dari kecil belajar atau ikut bagaimana bisa berpuisi, wah asik loh, gitu. Apalagi menulis, wah kita bisa menggali imajinasi, kemudian memperkaya kosakata kita ada di situ. Nah, ruangnya berbeda, ya berbeda. Makanya kalau ada pelajar seperti ini, Kristo ya, Iya. ya Kristo bisa tampil seperti ini kan luar biasa. Artinya puisi itu di kalangan pelajar harus betul-betul digiatkan. Dan bukan cuma kalangan pelajar, tapi sampai ke mahasiswa. Nah, memang bersyukur juga ada lomba event tahunan yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk saat ini, dan itu sudah berlangsung dari tahun 2006 kalau tidak salah. Ada untuk SMA itu lomba baca puisi FS2N namanya, Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional. Itu tiap tahunan buat. Tapi sayangnya hanya di SMA yang ada baca puisi. SD, SMP, SMK tidak. Nah, itu seperti itu. SMK pernah ada tapi cuman 1 atau 2 kali selesai, udah ganti lagi dengan lomba lain. Tapi kalau SMA konsisten ada baca puisi. Di mahasiswa juga ada pekan seni mahasiswa, ya. Pakai Peksiminas. Nah, itu juga ada baca puisi. Tapi kalau untuk Peksiminas 2 tahunan ya. Ya 2 tahunan. Oke, Nah, setiap jadi 2 itu. tahunan. Nah, Jadi, ini yang perlu digalakan sekarang. harusnya lebih digalakan lagi Iya. di semua jenjang pendidikan. Betul. Ya. Oke, karena Kristus saya tadi dari SMP. SMP. Kalau zaman saya dulu juga dari SD, kalau tidak salah sudah ada Iya. kan itu yang lomba baca puisi seperti itu. Nah tadi Mer sempat bilang ini sebenarnya puisi itu berbeda dengan sastra yang lainnya. Iya. Bedanya seperti apa, Mer? Karena dari puisi kan seperti tadi, ungkapan perasaan kita yang ditulis tidak singkat tapi tidak panjang. Oke. Jadi kita mengukur imaji kita, mengukur untayan kata kita di sana, tulisan kita yang pada akhirnya ketika kita baca kan plong rasanya, Oke. lega. Atau tumpahan emosi kita. Nah ini ruang kata-kata ini ya. Ruang kata-kata ini. Kalau sekarang juga kan kita ya ini sesi sebagai ASN juga, jadi saya harus berkata juga. Tapi perlu ini sekarang banyak puisi muncul untuk mengkritik. Ya. Oke, tapi puisi juga bisa jadi sarana. Iya, kan, jadi untuk sarana. mengkritik. Jadi banyak ruang yang bisa kita sentuh lewat
puisi. Ini berbeda. Iya, berbeda. Emang kalau seorang penulis puisi yang ngomong tuh gampang. Ya. Kalau saya kadang-kadang punya banyak di kepala, pas mau dituangkan susah, cari diksi yang tepat lah, harus berima lah, harus yang lain-lain yang kadang-kadang untuk awam seperti saya memang ya begitulah, saya penyiar saja mungkin ya benar ya. Terima kasih, dan nanti kita bahas lebih lanjut juga pengalaman-pengalaman Ner juga, karena kita juga butuh, mudah-mudahan dengan banyak yang mendengarkan semakin tertarik juga, semakin memasyarakat juga puisi terutama di kalangan pelajar. Ini seorang sastrawan senior. Kali ini kan dari sekolah nih, ini yang senior nih. Kalau misalnya Hadi menilai seperti apa sebenarnya untuk perkembangan sastra di Sulawesi Utara, terutama untuk puisi? Iya, secara teorinya puisi ya bagian dari 3 besar dunia sastra. Di antaranya prosa, puisi, dan drama. Nah, puisi ini sebenarnya adalah salah satu produk budaya yang menjadi identitas bangsa. Itulah alasan kenapa puisi ini perlu tetap dimasyarakatkan, perlu tetap menjadi bagian dari kurikulum di sekolah-sekolah, perlu tetap menjadi agenda lomba. Sayangnya seperti kata Pak Stephen tadi, lomba untuk puisi ini makin berkurang. Ya, kalau tadi juga sempat dibilang bahwa kalau dulu nembak cewek pakai puisi, sebenarnya ini sekarang di dunia digital sekarang hanya perpindahan media saja. Sekarang orang-orang mulai status di Facebook, misalnya Insta dan lain-lain, dengan kata-kata yang menurut mereka ini keren, yang seharusnya dibahasakan sebagai puisi, untuk memikat orang-orang dan juga untuk mengungkapkan ekspresi-ekspresi lainnya seperti ketidakpuasan terhadap sistem pemerintahan atau situasi-situasi lain. Dan itu jejak-jejak digitalnya kita bisa lihat dengan jelas sekarang. Oke, jadi cuman beda saja ya. Kalau dulu mungkin kita menulisnya di kertas. Kalau sekarang kita lebih ke digital. Dulu dikenal dengan diari. Ya, betul ya. Diari ini yang jadi tumpahan. Oke, tapi kalau diari kan yang baca sendiri ya. Ini moderator saya Randy juga suka nulis puisi juga ya. Tapi dibaca sendiri atau main tulis sekarang juga gara-gara puisi. Karena memang sebenarnya itu setiap orang pasti suka mencurahkan isi hatinya, isi pikirannya melalui tulisan. Kalau zaman dulu mungkin dalam kertas, sekarang juga seperti kata Hadi tadi lebih ke status kita juga kadang-kadang kalau yang jago-jago seperti narasumber kita juga status juga berima pastinya ya. Nah, dalam perkembangannya sekarang tuh banyak juga kemudian kalau saya melihat itu ada yang namanya musikalisasi puisi kan ya sekarang ya, yang mungkin juga lebih bisa diterima oleh orang awam. Kita enak nontonnya, kemudian juga lebih dapat. Ada sisi kreativitas yang lebih. Betul ya. Tapi kita akan bahas ini sesaat lagi. Kita jeda dulu nih. Nanti untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di 082195835080 boleh. Dan juga di live streaming kita juga boleh memberikan komentar. Tetap bersama kami di Forum Kaunua. Kalau aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya? Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet. Loh kok bisa Mbah? Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum. Oh, bener juga ya Mbah ya. Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, Pareng? Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Memasyarakatkan puisi di kalangan pelajar, pendengar masih jadi topik bahasan kita di Forum Kawan Nuwa karena sekali lagi tanggal 28 April kita memperingati Hari Puisi Nasional. Jadi kita bahas puisi juga biar makin banyak juga yang mengenal puisi, suka dengan puisi. Nah tadi sebelum jeda saya juga sempat mention terkait dengan musikalisasi puisi. Ini mungkin Mner Stephen dulu deh menjelaskan ini sebenarnya musikalisasi puisi seperti apa sih? Bagaimana kemudian dan apakah memang zaman sekarang lebih cocoknya seperti itu atau seperti apa, Mner? Ya, musikasi puisi memang sebenarnya kalau saya juga nanti bisa masuk ke dunia ini ketika menjadi seorang guru ya, karena beda medianya kalau untuk musikasi puisi dan ternyata asik loh. Puisi kita dijadikan lagu ya, dijadikan lagu dengan membangun suasana yang begitu enak. Jadi dari kata-katanya sudah tersusun indah, sudah enak dibaca. Begitu dilakukan ternyata lebih keren lagi. Dan sebenarnya bukan hal baru ya musikasi puisi karena ada beberapa penulis lagu ya, pencipta lagu yang berangkat dari puisi ya, kemudian dijadikan lagu. Ya. Jadi ini sebenarnya ruang yang baru sebenarnya kalau untuk dikembangkan lagi musikasi puisi khususnya di kalangan pelajar itu lebih keren. Ya. Okay. Dan bersyukur juga ketika ada dua lembaga di Kota Manado ini yang konsisten untuk membuat itu yaitu Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara yang tiap tahun ada event musikasi puisi secara juga nasional di pusat Badan Bahasa juga dan di RRI mulai ada ya ketika event RRI digelar dua tahun ya, 2 tahunan ya, sudah 2 tahunan sudah ada. Okay, ya, makanya beruntunglah ada wadah-wadah ini, ada lembaga-lembaga ini yang bisa membuat ruang ekspresi seperti ini ya, puisi, musikalisasi puisi. Nah kalau tidak ada itu pada akhirnya kan kita tidak bisa berkembang lagi untuk puisi sementara untuk Kota Manado dan Sulawesi Utara itu di tingkat nasional sudah berbicara banyak. Ya. Ada sekolah yang meraih juara 3 untuk musikalisasi puisi tahun kemarin. Ya, memang itu dari SMA Negeri 9 Manado dan juga baca puisi di tingkat nasional untuk FLS 2N itu meraih medali perak. Jadi sebenarnya punya potensi ya di Sulawesi Utara ini, apalagi untuk musikalisasi puisi ini, wah keren. Okay. Tapi memang nanti sini ada juri yang juga memang dunianya di yang musikalisasi puisi. Nah ini kita langsung ke Hadi berarti ya, gimana tuh menilai kalau kan sekarang sudah jadi juri kan pengalaman luar biasa. Nah kalau menilai itu kalau dari lomba-lomba yang dilaksanakan di Sulawesi Utara seperti apa sebenarnya kualitas-kualitas dari pelajar-pelajar yang ada di Sulawesi Utara? Iya, secara keseluruhan pelajar-pelajar yang memilih sekolah di Sulawesi Utara ini sebenarnya tidak kalah hebat, kalah kreatif dibanding siswa-siswa yang bersekolah di luar Sulawesi Utara. Kita punya kualitas anak-anak yang memiliki vokal yang mantap, sense of art atau perasaan terhadap seni yang telah terbangun oleh alam yang luar biasa dari kecil terbiasa dengan keindahan alam. Itulah yang membangun hal-hal yang kemudian memungkinkan puisi ini jauh lebih bisa hidup di Sulawesi Utara ini. Oke.
Nah, sebenarnya kalau kita ingin membaca puisi gitu, apa sih yang dinilai dari kalau kita baca puisi, faktor-faktor apa yang kemudian bikin, ini bagus nih. Kalau kita orang awam kalau bacanya sudah dengan penuh emosi pasti bagus, apalagi emosinya nyampe ke penonton kan. Tapi sebenarnya apa nih kalau dari yang biasa menilai nih, biasa menjuri? Ya, kalau kita bahas soal itu nanti jadinya Panjang, 4 SKS, tapi saya singkat saja ya. Hal-hal yang mendasar ya misalnya vokal, ya sebetulnya dibagi 3 dunia besar. Pertama olah vokal, kemudian olah tubuh yang mencakup gestur, mimik dan lain-lain, dan olah rasa gitu. Oke. Ya kira-kira 3 hal itu yang juga menjadi dasar dari seni pemanggungan. Yang lain seperti teater ataupun nyanyi yang harus menggunakan Betul, 3 hal dasar tersebut ini ya. gitu. Yang dasar sama ternyata ya. Kalau puisi juga seperti Iya, itu. namanya seni panggung ya sama saja. Panggung biasa. Oke. Wih, luar biasa ya seperti ya. Tapi berarti kalau menurut Stefan bilang tadi, Sulawesi Utara sudah berbicara banyak di nasional, terus juga dari Hadi tadi bilang ya sudah di sini juga sebenarnya punya banyak stok lah untuk nanti berkembang betul ya. sekali. Nah, untuk berkembang nanti apa sebenarnya yang paling dibutuhkan? Kan biasanya setelah lomba mau nggak mau ketika kita serius jadi seorang sastrawan itu nanti juga kita kalau membutuhkan juga katakanlah panggung lah untuk kita bisa pentas seperti itu kan ya, atau ada hal-hal apa yang dibutuhkan sebenarnya? Ya kalau dari sisi saya sebenarnya jangan pernah berhenti berlatih dan berkarya, itu dulu yang pertama. Karena begitu biasanya memang kalau di sisi pelajar atau kalangan usia muda lah, itu ketika meraih misalnya targetnya berpuisi karena lomba, begitu dapat juara selesai, saya sudah dapat juara kok gitu, artinya merasa saya sudah juara. Padahal dari capaian pertama itu menjadi bagaimana kita mengarahkan diri kita ke dunia. Misalnya kalau sastra ini baca puisi atau musikasi puisi. Harusnya ketika juara jadi awal. Iya, jadi awal untuk saya harus lebih giat membaca puisi atau menulis puisi. Walaupun memang secara panggung-panggung pertunjukan ya sayang sekali di Kota Manado kurang, tidak ada malah ya Hadi. Jadi ini yang fenomena-fenomena ini sih sebenarnya yang mengkritik kami juga para pegiat seni. Kenapa tidak ada seperti kita temui di Jogja sana, ya? Bandung itu ada. Jadi ada pojok art lah, pojok seni, ya. Jadi itu. Ada beberapa kafe di Manado yang saya lihat belum reguler sih, tapi kayak sudah ada sih memang. Ada sekali. Sudah ada mulai ada panggung-panggung kecil. Panggung-panggung tapi kecil itu pun juga kalau tidak salah biasanya ya kalau kita buat event di situ. Nanti kalau ada event aja ya. Ya biasanya kan begitu. Kalau duduk paling musik lah yang lebih. Iya, lebih banyak musik. Nah, sebenarnya inilah yang menjadi itu apa yang bilang kegelisahan lah ketika mendapatkan hasil tidak berlanjut. Nah, baik dalam sisi penulisan puisi, baca puisi, begitu juga musikasi puisi. Seringkali hanya di lomba. Tapi bersyukurlah ada beberapa sekolah yang konsisten dengan membuat sanggar di sekolah-sekolah. Nah, ini yang pada akhirnya kan mereka tetap bisa tampil di mana-mana. Nah, ini tapi tidak komunitas-komunitas seperti itu di sekolah. Di sekolah itu yang ini juga tergantung sih sebenarnya. Tergantung dari pimpinan sekolah itu sendiri. Kalau dia passionnya ke dunia seni, ya, dunia kreativitas siswa pasti membuka ruang seperti itu. Kalau tidak ya. Betul ya. Apalagi kalau misalnya kemudian dari pihak sekolahnya, ada yang hobi seni kan kadang-kadang sesuai dengan preferensi dari siapa yang memimpin sekolah tersebut ya. Betul. Padahal sebenarnya misalnya ada mungkin anak-anak yang tertarik untuk bidang sastra, kenapa tidak dibikin eskul lah minimal. Iya, betul. Oke, ini Kristo dari tadi kita nggak nanya-nanya karena kita mempersiapkan Kristo untuk baca puisi ya. Udah siap Kristo? Udah siap ya. Mau baca puisi apa Kristo?
Aku. Aku. Iya. Oke, ini pakai back sound atau biasa aja? Biasa aja ya langsung ya. Bagusnya ada biasa back aja. sound Betul, lah. betul. Belum disiapin nih sebenarnya. Karena tadi Kristo ingin baca sebiasa aja. Oke, jadi ini di line telepon ditahan dulu. Nanti abis Kristo baca puisi kita buka line telepon 082195835080. Terus bacain juga yang sudah bergabung di live streaming kita. Ini ada beberapa yang kasih semangat buat Kristo ya. Kristo udah siap ya? Siap. Oke, kalau gitu kita pendengar dan juga yang lagi menyaksikan live streaming kita pagi ini, kita akan mendengarkan ini Kristo untuk membawakan puisi dari Hairil Anwar. Iya. Silakan Kristo. Aku. Karya Hairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau. Tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang. Dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang luka dan bisa ku bawa berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku tidak akan lebih peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Terima kasih. Wih, tepuk tangan dulu, tepuk tangan luar biasa ya. Nah ini sudah banyak yang telepon, tapi pengen tanya dulu sebenarnya kalau misalnya ada siswa-siswa misalnya atau orang tua siswa ingin mempersiapkan anaknya untuk menjadi sastrawan, apa sebenarnya yang harus dipersiapkan oleh, silakan Hadi. Iya, sebenarnya pelajar tidak harus menjadi sastrawan kan, Oke, tetapi ya. kita harus mengajarkan cara mengapresiasi puisi sebagai produk bangsa kita ini. Kita diajarkan untuk mencintai apa yang kita miliki, apa yang bangsa kita miliki. Nah, sebenarnya menyambung tadi apa yang sudah disampaikan tadi bahwa pentingnya memberikan ruang kepada anak-anak di lembaga-lembaga pendidikan mulai dari SD sampai bahkan sampai perguruan tinggi yang harusnya membuka ekskul seperti sanggar begitu untuk menyalurkan bakat-bakat yang terpendam. Jadi sekali lagi tidak harus kita arahkan untuk menjadi sastrawan, tapi anak-anak dididik melalui seni ini sebenarnya secara psikologis ini ada tujuannya, yaitu menghaluskan budi. Anak-anak ini diajarkan untuk dididik dengan baik, yang punya sensitivitas terhadap lingkungan, apa yang mereka lihat. Dan disinilah manfaat dari dunia sastra secara umum. Yang secara teorinya diajarkan yaitu mendidik dan menghibur, yang dalam bahasa Latin disebut dulce et utile. Oke, menurut Stephen ada tambahan? Ya, sebenarnya kalau bilang mau menulis puisi pun itu kan banyak ya tutorialnya, juga sudah ada. Di sekolah itu sebenarnya sudah ada kalau materi-materi pembelajaran, tapi memang sayangnya tidak dieksplor secara itu, apalagi kalau gurunya memang jadi tidak memahami. Hanya sekedar tuntutan harus ada dulu ya. Begitu ya. Jadi tapi memang untuk misalnya ada anak yang biasanya di sekolahnya tidak ada ruang seperti itu,
dan ingin menyalurkan hobinya sebenarnya bisa kan dia secara mandiri ya. Jangan, makanya saya bilang tadi itu jangan pernah berhenti berlatih dan berkarya. Oke. Itu kuncinya. Oke, baik ya. Dan memang setuju juga sama Hadi sebenarnya ketika puisi ini menjadi satu sarana untuk menyampaikan pendapat kan. Dia kalau misalnya zaman sekarang apalagi netizen Indonesia kan terkenal barbar begitu ya. Iya, betul. Kenapa kemudian tidak dalam bentuk puisi yang lebih santun padahal sebenarnya Iya. Maknanya dalam, Lebih begitu, dalam, keras betul. begitu sebenarnya tegurannya ya. Oke, kita terima penelpon dulu ini dari tadi sebenarnya sebelum dibaca yang sudah bergabung di live streaming kita. Forum Kono, selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Elik di Manado. Oke, Pak Elik silakan Pak Elik. Benar Sumber. Kita kalau lihat ya, itu tahun 80-an itu selalu bikin event di KONI itu, di gedung KONI dulu. Tapi sekarang kalau kita lihat ini sudah tidak ada. Apalagi kalau memasuki ada peringati Hari Pahlawan. Iya. Atau kan orang juga baru-baru kan memperingati itu wanita itu Ibu Kartini. Nah, di situ kan kalau boleh coba terapkan Oke, di momen-momen seperti itu ya antar Pak. pelajar. Tuh baca puisi, antar pelajar baca puisi. Iya kan berkreasi orang. Oke. Supaya Sulawesi Utara kalau kita lihat banyak ada tuh orang-orang bijak untuk baca puisi dan Iya. seperti itu. Tapi mesti ada DP judulnya. Iya kan, kalau baca puisi mesti ada DP judul. Oh ini tentang ini. Oh ini tentang pahlawan. Oh ini tentang sejarah ini, seperti itu. Oke. Itu. Kan dulu kan juga ada almarhum Bung Enal, dia setiap acara malam selalu ada tuh acara puisi. Jaga masuk orang. Oke, dulu RRI punya acara seperti Dari itu. RRI, iyo. Ya, baik. Malam itu orangnya masuk baca puisi baru minta lagu. Oke. Nah, jadi kira-kira ini, terima kasih. Terima kasih Pak Elik ya. Yang sekedar juga mengatakan waktu 80-an tadi katanya Iya, banyak ya. betul. Sebenarnya sampai ke awal 90-an kalau tidak salah juga masih ada kan seperti Sampai itu ya. 90-an lah dia masih ada. Karena 93, 91, 93 tuh saya ikut rumahnya. Oke, luar biasa ya. Nanti kita juga tanya sebenarnya penulis-penulis buku, penulis puisi apakah Ya. dibukukan atau seperti apa, apakah ada. Tapi kita terima penelpon dulu. Forum Kono, selamat pagi. Halo pagi. Oke, terputus bisa dicoba lagi di 0821 9583 5080. Selamat pagi Forum Kono. Pagi Halo, dengan siapa di mana Pak? dari Tondak. Dari Pak John. Tondano. Pak John. Kita tidak perlu repot mikirin ini. Oke. Mbak ingin sudah ngerti itu. Mana yang kurikulum perlu ditambah, Oke. mana yang perlu dikurangin. Pasti sudah dipikir. Baik. Pak John Karena kan ada mohon maaf ini Kenapa? suaranya agak putus-putus nih Pak John. ya di PDK kan ada untuk mengkaji, untuk merencanakan, pasti sudah direncanakan. Baik. Jadi itu aja Pak Johan dan Tonano. Oke Pak Johan di Tondano ya. Terima kasih Pak Johan. Mohon maaf karena tadi juga suaranya agak sedikit putus-putus ya. Dua dulu di line telepon saya baca dulu yang sudah bergabung ini pagi hari ini. Tadi pas Kristo baca puisi ada Kurnia Supit, mantap katanya. Ada Via juga mungkin supporternya dari Kristo ini ya. Memberikan tepuk tangan juga, terima kasih. Ada Randy Christopher juga katanya salut buat para sastrawan dan pegiat seni yang masih konsisten di era digital ini, salam budaya. Baik, karena tidak ada pertanyaan kita terima penelpon dulu satu. Kali aja ada pertanyaan atau mungkin juga masukan juga ya terkait dengan memasyarakatkan puisi di kalangan pelajar. Forum Kono, selamat pagi. Kawanua, selamat Oke, pagi. ya, dengan siapa di mana Bu? Dengan Ibu Feni yang punya Kombos. Oke, Bu Feni di Kompos, silakan Bu Feni. Wow, memang betul sekali Pak Stefan bilang. Ada sampai 93. Yang itu kita simak. Oke. Bahkan masih dulu-dulu butir-butir pasir di pantai laut. Oke. Itu aja. Jadi kalau tahu baca, tahu. Sampai jadi kutu buku lebih pinter itu anak-anak didik.
Apalagi di zaman now sekarang, orang identik dengan hal-hal yang buruk. Kalau orang pintar mau dapat 7 koma, macam tape cucu, dia berbudaya. Wah, saya bilang begini, nggak pernah belajar serta matematika dapat 7 koma, luar biasa toh. Betul, betul. Itulah hidup. Di tengah-tengah SD Negeri 88 yang kakek suami percayakan, makanya kita bikin kue 8. Itulah menjadi solusi utama bagi yang mendidik, dididik terus supaya lebih empati terhadap anak-anak, lebih pintar ke depan. Karena di zaman now sekarang ini ada konong hal buruk, belum lama ini kita ada pilihan. Memang baku gantung diri, betul, di daerah Samarbuha itu. Yang bahkan, iyo, sedetail mungkin itu aja Pak Guru yang handal, yang baik hati, rajin menabung, itu yang agak. Jangan perlu menyombongkan diri, tapi dididik secara sedetail mungkin. Itu Jo. Terima kasih. Merdeka. Merdeka luar biasa ya Bu Feni ya. Terima kasih Bu Feni. Mungkin dari yang sudah masuk ini 3, benar boleh benar Stephen dulu yang menanggapi ini 3 penelpon kita. Yang pertama ada Pak Elik, Pak Johan di Tondano, Ibu Feni di Kombos. Silakan. Ya, terima kasih untuk Pak Elik dan juga Pak Johan dan Ibu Femi. Ya memang inilah ya hal yang selalu kita sangat ingin diangkat. Ya, kenapa memang kemarin ketika ditanya gimana temanya apa ya tentang dialog, sebaiknya kita mengusulkan memasukkan puisi di kalangan pelajar karena memang ruang ini yang membangun terlebih dahulu untuk ya kita bagaimana membentuk budi pekerti. Ya kalau sekarang dalam kurikulum Merdeka kita ditekankan tentang bagaimana kembali budi pekerti itu diangkat. Nah, ruang ini ekspresikan imajinasi anak-anak. Biasanya ada sisa aura negatif ya dari sisi anak-anak pelajar. Nah, zaman juga kita dulu bagaimana belajar pastinya ada. Nah, ketika menemukan dunianya, apalagi kalau dia dunia tepat seperti kayak puisi, saseni dan lain sebagainya yang bisa membuat dia berekspresi, itu pasti akan terhentilah dari sisi hal yang negatifnya. Nah, makanya ini yang perlu betul-betul diberdayakan, digalakkan. Dan seperti tadi Ibu Femi sampaikan atau Pak Erik juga sampaikan, kita memang betul masa dulu banyak sekali lomba-lomba. Saya terlatih ya mau dikata terlatih berbicara, terlatih menulis dan bisa menyeimbangkan otak kiri otak kanan. Karena sebenarnya dunia itu. Tetapi memang ada juga orang yang eksakta ya. Jadi memang kecenderungannya adalah menyenggambar. Tetapi itu juga bagian dari seni loh. Dia ketika dia berhitung-hitung, itu kan seni menghitung, boleh dikategorikan seni. Ini yang tapi kebanyakan ya kita sekarang ini anak-anak dibuat terlena dengan adanya gawai yang begitu mutakhir. Ya, perkembangan gawai yang bukan perkembangan buku atau informasi pengetahuan yang sesuai dengan usia yang ada, justru gawai yang lebih dipromosikan lebih besar. Atau ini karena tuntutan kalau seperti Ibu Feni bilang tadi, kadang-kadang tuntutan dari orang tua itu adalah pintar dari segi akademik, dari segi sains misalnya ya, sampai kadang-kadang melupakan kalau sebenarnya art itu juga bagian dari satu hal yang perlu kita tahu dan ada anak-anak yang cenderung lebih jago di seni kan daripada itu. Itu betul, memang sama dengan saya di sekolah juga seperti itu memang. Ketika ruang sanggar dibuka, justru yang saya tampung bukan harus anak yang peringkat 1 sampai 10, justru bagaimana melihat potensi anak-anak ini yang di luar yang secara akademiknya tidak mampu, tidak bisa. Ayo salurkan tapi ternyata bisa. Betul. Ada anak yang dibentuk ya, kebetulan juga Pak Hadi ini bagian dari tim kepelatihan kami juga di sekolah, di sanggar saya. Jadi kami dari 2012 ya Pak Hadi, 2012, 2013 kita mulai jalan itu mencari anak-anak yang potensi dirinya kurang di akademik. Dan banyak hasil binaan itu bisa berada di jalan yang
tepat dan benar. Iya, betul ya. Kembali lagi artinya harus dibuka ruang untuk karena setiap anak itu berbeda Iya, ya. Nanti sebelum ke Pak Hadi kita ke Kristo dulu nih. Kalau misalnya baca puisi orang lain, biasanya apa yang dipersiapkan biar kita baca puisinya itu bagus gitu? Ya, yang pertama kalau dari saya itu yang saya siapkan yaitu mental. Mental dulu Mental ya? saya Oke. itu harus kuat, jangan takut. Jadi itu orang mesti berani. Berani dalam segi sama dengan orang speaking. Rupa kalau mau bawa puisi, yang orang harus siapkan itu orang pe penghafalan, orang pe intonasi, orang pe ungkapan kata itu satu demi satu itu harus jelas. Jadi orang pe mimik, orang pe gestur tubuh sama dengan Kak Stephen A bilang tadi, orang itu harus mempersiapkan ketika orang akan membaca puisi itu harus mantap. Oke. Kalau ada puisi baru nih pengen dibacain, kira-kira berapa lama itu kita harus pelajari dulu. Berapa lama biasanya kalau Kristo kalau ada puisi yang baru? Kalau ada yang puisi yang baru contohnya pada waktu ada kegiatan lomba di RRI, itu tiba-tiba saya dipanggil untuk baca puisi. Puisinya ada 2 kok salah, terus panjang-panjang lagi. Okay. Nah, itu waktunya itu cuma 1 minggu. Nah, cuma 1 minggu, jadi saya siapkan diri saya, saya hafal, saya siapkan ekspresi, ini setiap intonasi yang akan saya sampaikan nanti di lomba. Oke, nah selain baca, Kristo juga pernah nulis puisi sendiri nggak? Pernah Juga puisi. ya? Oke. Dan juga di sekolah juga, guru bahasa Indonesia saat ini sudah masuk di materi puisi. Guru bahasa Indonesia juga menjelaskan, memberikan tugas kalau orang buat puisi sendiri. Puisi sendiri yang bertema bisa pendidikan, tentang hal-hal politik, tentang pemerintahan, bahkan pun juga bisa ada yang dinamakan percintaan. Oke, boleh dong, bebas dong kita berekspresi ya. Kan namanya juga ekspresi dari setiap manusia ya, silakan. Oke. Ya, terima kasih Kristo. Ini kalau Pak Hadi nih, tadi ada 3 penelpon, mungkin ditanggapi dulu. Ini dari Pak Elik tadi, ada Pak Johan juga, Bu Feni juga. Iya, saya langsung terrewind pada masa 80-an di mana kalau tidak salah bahkan RRI juga punya program yang memberikan ruang khusus untuk orang-orang siapapun penelpon untuk baca puisi kalau tidak salah. Momen-momen yang seperti itu yang sebenarnya sangat dirindukan. Orang menyukai puisi tidak harus orang yang menekuni dunia humaniora saja. Sepengetahuan saya banyak orang-orang yang berlatar belakang eksakta itu terlibat aktif di dunia seni seperti sastra, lebih khusus lagi puisi. Yang disebut penyair-penyair banyak yang dari latar belakang bukan humaniora tapi eksakta. Nah, ini yang perlu diingatkan seperti yang saya sampaikan tadi, dunia puisi ini membangkitkan kecintaan kita terhadap kemanusiaan, menghaluskan budi kita, dan ini pilihan yang sangat tepat terutama untuk para siswa untuk membangun budi pekerti sebagaimana harapan dari kita semua. Oke. Nah ini sebelum saya terima penelpon lagi di 082195835080, saya juga ingin tahu karena Pak Hadi Stephen juga penulis kan ya dua-duanya ya. Betul. Ini biasanya kalau tulis puisi dibikin buku atau seperti apa? Ya kalau saya kebetulan ini ada beberapa buku yang sudah tapi secara antologi ya, kumpulan puisi dari beberapa pengarang juga, baik yang di lokal maupun di nasional di luar daerah Sulawesi Utara. Sebenarnya sih kalau ada sih yang suka buat puisi tapi tidak mau dibukukan, ada seperti itu. Ada juga ya karena ini biasanya ini ada diajak untuk event ya, kemarin ada yang panggil, ayo Mas Stef kita buat puisi dong, mau dibukukan nih untuk hari anti korupsi sedunia. Oke. Seperti itu. Nah, menulis puisi
seringkali tanpa kita sadar lah. Biasanya kan netizen kalau bikin status ada yang Bagus-bagus ya. pakai jadi puisi ini. Ya, tanpa mereka sadari mungkin jadi puisi ini. Nah seperti itu. Nah kalau seperti itulah yang harusnya bolehlah. Jadi itu dikembangkan. sifatnya naluriah sebenarnya, iya. bahwa bila ingin mengungkapkan sesuatu harus disampaikan dengan bahasa yang bahasa tertentu dan pilihannya adalah bahasa puisi gitu. Ini naluriah dan secara naluriah itu harusnya disambut lagi pada praktek sehari-hari, terutama pada siswa-siswa untuk dikembangkan dan diberikan ruang pengembangan minat bakat. Ya. Oke. Ya, dan Kira-kira gitu. memang seperti itu ya. Bahkan juga ketika kita mendengar atau membaca kata-kata yang syair-syair yang bagus secara nggak sadar itu langsung masuk ke otak. Terus kalau misalnya syairnya sedih, emosi kita juga jadi sedih yang membacakannya. Itu juga luar biasa sih kalau menurut saya yang bukan seorang penulis puisi. Kita baca dulu, mohon maaf yang ditelepon sepertinya sudah tidak bisa saya terima. Baca yang sudah bergabung dulu, ada Krisnol, terima kasih. Abigail ada dari Grace V. Pagi, pertanyaan saya seperti apa dalam membuat puisi dan cara membawakan puisi. Ada juga ini Kurnia juga pertanyaan untuk Kristo, apakah ke depan ada cita-cita untuk menulis puisi? Dari pertanyaan Grace V dulu nih, ini mungkin bisa ditanggapi Pak Hadi sama Mr. Stephen, silakan. Iya, sebelumnya saya pernah diundang oleh RRI pada tempat dan ruangan yang sama. Itu waktu itu berbagi bagaimana cara menulis puisi ya, tentu ya banyak hal, tapi yang paling utama adalah cobalah dulu menuliskan sesuatu. Jangan dulu dipusingi oleh kaidah-kaidah penulisan seperti apa. Tulislah dulu apa yang dirasa melintas dalam imajinasi. Kemudian soal bagaimana cara membaca juga sebenarnya sama, cobalah. Tidak perlu direpotkan dengan teknik-teknik yang terlalu ribet. Nanti suatu waktu barangkali ada orang yang punya kemampuan untuk memandu teknik-teknik penulisan, teknik-teknik penyajian dalam membaca puisi mulai dibenahi. Perlahan-lahan. Tapi untuk jadi mulai aja dulu awal jangan takut untuk memulai, itu saja. Oke. Tapi kalau misalnya puisi itu sebenarnya harus berapa bait atau ada berapa kalimat atau seperti ada nggak sih aturan-aturan seperti itu? Kalau saya kuliah di Fakultas Sastra Unsrat dulu itu butuh 4 SKS gitu. Untuk membahas tentang telaah puisi. Jadi nanti panjang lagi. Intinya tulis saja apa yang melintas gitu. Oke, pokoknya mulai aja dulu. Ya, mulai kalau sekarang kan sudah tidak terikat lagi dengan bait. Ya. Terikat lagi, artinya bebas ya untuk menulis lah puisi itu sendiri. Malah ada puisi yang 5 halaman kalau tidak salah. 3 halaman ya, yang Sengkung Karta kalau salah 3 halaman, 2 halaman ya, panjang ya. Jadi itu jadi sudah ada, intinya seperti Pak Adi bilang tadi, menulislah, ya. Menulis dan berekspresilah lewat kata-kata itu sendiri ketika ditulis. Ya. Karena biasanya kita ada pengungkapan diri di sana. Nah, ini sebenarnya mohon izinnya ke RRI karena kebetulan di forum ini kami sebenarnya ada akun IG kami. Oke, boleh nggak apa-apa di-share ya. Yang sementara berkegiatan atau sementara membuka ruang untuk menulis puisi. Nah, namanya di IG kami itu Sekawan Sastra. Nah, Sekawan Sastra itu saya, Pak Hadi dan juga ada teman-teman yang di dalamnya. Itu kita membuka program menulis puisi yang akan dibukukan. Itu dengan tema soliloquy. Nah, tema soliloquy itu bagaimana puisi, karena kita kan biasanya kita berbicara dengan diri kita. Nah, sekarang itulah ditumpahkan. Nah, seperti Pak Adi bilang, ayo menulis dari hati, menulis dari diri kita dulu. Nah, ini mungkin silakan follow Sekawan Sastra. Di sana juga nanti akan ada
materi-materi tentang puisi secara umum dan juga sastra, puisi secara khusus, sastra secara umum yang nantinya akan kami lakukan. Nah ini ruang yang kami berdua terbuka untuk umum ini ya itu terbuka untuk umum dari Sabang sampai Merauke juga. Dan itu sudah dilepas dan memang sekawan sastra ini tercetusnya karena ini bagaimana kita memasyarakatkan kembali puisi, bagaimana kita berkarya sastra, bukan saya puisi, pantun dan ada drama, cerita pendek, jadi prosa. Jadi ini yang kami coba mengangkat kembali. Karena memang ada lain sisi komersilnya memang ada cara itu, tapi kami lebih condong bagaimana mereka bisa berkarya. Oke. Pokoknya ruang untuk berkarya berarti ya. Iya, betul. Nih Kristo, ada pertanyaan yang terakhir dari Kurnia tadi. Kedepannya ingin jadi seorang, apakah ingin punya cita-cita untuk menulis puisi katanya? Kalau soal cita-cita, dari saya sih belum tahu ke depannya saya mau jadi apa. Nanti saya bisa coba menjadi seorang penulis puisi. Oke, tapi akan tetap di bidang sastra pasti ada lah pasti terus ya. ada. Sudah mengakar ya. Oke, baik. Ini waktu kita juga sudah terbatas. Sekali lagi mohon maaf yang ingin bergabung di line telepon. Nanti mungkin bisa kumpul-kumpul kalau udah pertanyaan tadi ya di @sekawansastra tadi, boleh tuh di Instagram kalau ingin nanya-nanya lebih dalam lagi ya. Mungkin dari Pak Hadi ada yang ingin disampaikan nih kepada masyarakat nih terkait dengan memasyarakatkan puisi di kalangan pelajar ini. Iya, saya teringat seorang sahabat saya, dia jauh lebih tua, Dr. Jamie Tomuka. Dia dosen di kedokteran, tapi sekarang kalau tidak salah sudah pensiun. Dia seorang dokter, tapi seorang penulis puisi dan pembaca puisi yang keren. Nah, dari contoh ini yang ingin saya sampaikan bahwa mencintai dunia puisi tidak harus profesi yang di luar dunia eksakta. Tapi siapapun, tujuannya adalah untuk membangun karakter kita. Sekali lagi, ini sangat penting, yaitu menghaluskan budi. Karena dari puisi kita belajar kedalaman jiwa, pemahaman-pemahaman tentang kemanusiaan yang barangkali sering kita abaikan. Dan yang terakhir adalah lomba baca puisi ini bisa dikembangkan selain di institusi pendidikan juga keagamaan. Misalnya bisa terus dihidupkan melalui baik gereja-gereja maupun masjid-masjid. Ini seperti yang penelpon tadi sampaikan bahwa 80-an ini sangat aktif. Ya, apa salahnya sih kita hidupkan lagi? Lagian pendalaman tentang puisi ini dari waktu ke waktu tidak pernah berubah. Hanya medianya saja yang sekarang beralih ke digital lah sekarang, di dunia digital. Ya kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Hadi. Kristo, mungkin ada yang ingin disampaikan nih kepada pemerintah, instansi-instansi terkait begitu, atau kepada sekolah terkait dengan memasyarakatkan puisi ini? Yang pertama itu kepada sekolah. Terima kasih untuk kepada pihak sekolah yang sudah boleh mengizinkan saya mengikuti kegiatan-kegiatan atau lomba. Sama dengan saat ini saya sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba FLS2N. Nah, dan ada yang saya sampaikan kepada semua siswa-siswi yang ada di SMA, SMK di Provinsi Sulawesi Utara, baik yang ada di Manado ataupun di mana saja, saya mengajak orang bergaul dengan orang-orang yang memiliki prestasi-prestasi yang baik, bukan orang-orang yang terjerumus dengan hal-hal yang tidak baik. Sama dengan saya mengikuti atau bergaul dengan orang-orang yang DP kelakuan itu baik, yang tidak terjerumus dengan hal-hal yang tidak mungkin atau hal-hal yang di luar nalar. Jadi saya mengajak orang semua, mari orang ambil bagian terlebih khusus di dunia sastra. Oke, contohnya kayak Kristo
bergaulnya sama orang-orang yang karena suka sastra di sastra begitu ya, yang positif-positif aja. Benar Stephen, silakan. Ya, baik. Kalau saya mengajak untuk semua kalangan, apalagi untuk kalangan pendidikan, mari kita betul-betul melihat bagaimana perkembangan anak didik kita dalam bakat minat dan menumbuh kembangkan, karena sekarang ini pendidikan lebih condong pada atau ditekankan berpusat pada murid. Jadi berpusat pada murid ini yang perlu dilihat, dan dunia sastra jadikanlah itu sebagai bagian mereka untuk salah satu cara untuk membentuk karakter, budi pekerti. Itu saja mungkin. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Adi, Kristo, Sama-sama. Stephen Terima kasih luar juga. biasa ya. Jadi intinya itu adalah marilah kita buka ruang yang sebanyak-banyaknya lah ya untuk bisa memasyarakatkan puisi di kalangan pelajar. Manfaatnya banyak. Tadinya juga seperti menghaluskan budi pekerti ya. Oke, baik ya. Karena kita menuju juga Indonesia Emas, jangan sampai hanya kemudian kita di sains akademik, tapi kemudian kita budi pekerti kita juga malah turun begitu ya. Betul. Baik, terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung, yang sudah menyaksikan kami pagi hari ini di Forum Koonua. Sampai jumpa lagi ya hari Senin di Forum Koonua dengan topik yang berbeda. Selamat pagi.